lagi bersama Buku, bincang-bincang, ulas buku. Halo Sobat Buku, kembali lagi bersama aku Pinkan Dan aku Caca. Kami dari kelas 12 MIPA 4. Nah, jadi gimana nih kabar kalian hari ini? Baik nggak? Apalagi cuacanya lagi pancaroba ya, kadang hujan, kadang panas. Ya. Tapi semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah buku yang memiliki judul yang begitu perfect gitu ya. Gitu. Sesuai dengan perfect, nama judulnya adalah Perfect Dream. Oke, dalam bahasa Indonesia artinya mimpi yang sempurna begitu ya. Jadi gimana sih bayangan kalian mengenai sebuah mimpi yang sempurna? Intinya nih, aku mau nanya sebelumnya pada Pinkan, menurutmu apa sih itu mimpi? Kalau menurut aku, mimpi itu sesuatu yang kita gapai atau kayak goals kita untuk memulai sesuatu itu pasti kita harus bermimpi dulu biar kita mempunyai tujuan apa sih yang akan ada Kita di akhir capai. perjuangannya kita Iya. ini. Sebelumnya nih kita kan udah kelas 12 ya. Ngomong-ngomong soal mimpi ini, Iya. di kelas 12 pasti kita Jurusan Pinkan nanti apa? apa ya? Rahasia ya, Rahasia dong. rahasia. Oke. Nah, kalau menurut aku mimpi itu bagaimana kita mampu bangun dari tidur, mampu keluar dari zona nyaman. Dimana kita dalam mencapai mimpi tentunya kita harus berani untuk melakukan suatu hal yang menantang atau yang Perubahan ya perubahan baru begitu. Keluar dari zona nyaman untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan buku yang kita akan bahas, di mana Perfect Dream ini ditulis oleh siapa? Rizky Day. Nah, buku ini tuh diambil dari film yang berjudul Perfect Dream yang disutradarai oleh Hastu Saputra gitu. Nah, di mana Perfect Dream ini merupakan proyek pertama dari Rizky Day yang bestseller gitu ya, berhasil membuat orang minat untuk membacanya. Ya, karena dia berisi sebuah kata-kata dan pelajaran hidup yang sangat luar biasa Ya. Sebelumnya kalian mungkin penasaran Apa sih yang isi dibahas dari buku ini? Nah, isi dari buku ini yaitu menceritakan tentang seorang pria yang berusia 32 tahun yang bernama Dibyo, seorang yang berambisi untuk mewujudkan seluruh mimpinya. Nah, keberhasilannya dia itu bukan diukur dari apa-apa, tapi keberhasilannya dia itu diukur dari ambisinya dia, ambisiusnya dia mencapai mimpinya dia gitu. Jadi, hingga akhirnya dia berhasil menikahi seorang gadis cantik, anak tunggal kaya raya dari anak wirausahawan terkenal gitu. Nah, jadi pada akhirnya karena dia saking ambisiusnya dan karena ambisiusnya tersebut dia menjadi seorang yang serakah dan tidak cukup pada satu pencapaiannya. Tapi ingin lebih gitu Iya, ya. ingin lebih. Ingin membagi tujuannya sehingga dia tidak fokus. Ya, tidak fokus dan tergoyahkan oleh dirinya sendiri seperti begitu. itu. Nah, Nah, jadi buku ini berfokusnya pada pencapaian seorang pria untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, adapun kata-kata nih Kalimat-kalimat nih yang menjadi sorotan yang dalam menurut buku ini. kita setelah membaca nih, wah ini tuh bagus ya untuk jadi inspirasi kita. Ya, untuk Apalagi meraih mimpi meraih kelas 12 ini. mimpi. Oke, gimana kata-katanya itu? Kata-katanya itu salah satunya nih yang menurut aku nih berkesan, nggak tahu menurut Caca karena kita kan memberi pandangan yang beda. Kalau menurut aku, impian intiku adalah menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Nah, di buku ini ditulis dia itu ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang kita mulai, kita harus selesaikan seperti itu. Arti dari kata-kata tersebut. Memang kita kalau memulai sesuatu ya kita harus menyelesaikannya. Seperti kita memulai belajar, ya kita harus mengakhirinya sampai nanti kita lulus dan kita mencapai apa yang kita tujuan, inginkan iya. gitu. Nah, kalau aku nih ada kata-kata yang membuatku menginspirasi. Dalam buku ini juga kayak membahas keseluruhan dari buku ini, yaitu aku membagi mimpiku menjadi dua bagian, yaitu mimpi inti dan mimpi singkat.
terdengar menarik bukan mimpi dibagi menjadi dua ya, Mimpi inti dan mimpi singkat. singkat. Tapi kalau dipikir-pikir itu memang ada ya, Iya. mimpi inti Seru dan juga mimpi ya. singkat gitu ya. Kita kalau harus mendahulukan sesuatu mana yang Iya. harus disimpelkan dan dirumitkan benar gitu. banget, kayak kita kayak remaja nih ya, pasti memiliki sebuah mimpi. Kalau mimpi inti nih menurutku, kita tentunya sebagai seorang remaja ingin sukses membahagiakan orang tua tercinta, benar kan? Bener banget. Kalau mimpi singkat nih menurutmu gimana? Kalau mimpi singkat itu mungkin mimpi yang terbilang sederhana ya, seperti kayak pengen Kepuasan beli, gitu ya, kepuasan kepuasan kayak pengen tersendiri. HP baru atau motor baru, mobil baru gitu, atau jadi pacarnya dia mungkin. Aduh, siapa BTS juga nih? Aduh, Itu beda bukan lagi ya, itu. beda lagi itu. Iya. Oke, jadi Kembali ke dalam- topik nih. Mm-mm. Jadi itu termasuk kalimat-kalimat yang membuat kita kayak pengen banget nih ngebahas buku ini gitu. Oke, dalam mencapai sebuah mimpi tentunya kita tidak harus melihat dari hasil ya. Yang kita lihat itu adalah sebuah proses. Gimana kita memperjuangkan apa yang kita cita-citakan dan kita impikan, atau tujuan kita apa nih, kenapa kita memulai ini gitu. Oke. Dan dimana kata kalimat yang pertama dikatakan oleh Pinkan, dan impian yang Impian intiku adalah menyelesaikan apa yang sudah kumulai. sama seperti kita ya, pada masa-masa remaja kita kan udah sekolah 12 tahun ya, Sampai SMA Tentunya, sekarang ya, dari itu TK, ada prosesnya untuk SD, mencapai sebuah SMP. tujuan. Tujuannya apa? Tujuan kita Untuk tuh lulus, dapat dapat PTN yang bagus, jurusan yang jelas. Oke. benar, universitas yang kita inginkan. Ya, sama seperti buku ini membahas mengenai bagaimana pria ini untuk mencapai tujuannya. Walaupun ya Dalam buku ini terdapat beberapa pembahasan, dia tidak memiliki kepuasan atas apa yang dia capai, seperti serakah akan seseorang wanita. Dia sudah menikah, lalu dia tertarik lagi, hubungan di pernikahan pertama itu goyah, lalu dia memutuskan untuk dia tertarik lagi kepada wanita lain, dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Jadi dia serakah dalam hal kepemilikan ya istilahnya. Tapi di samping masalah percintaan ya, tentunya buku ini memberikan banyak inspirasi. Ini Untuk kita kita masuk menjadi dalam ini ya, untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi kelebihannya kita lihat dari cover nih, ini udah menjelaskan banget inti dari buku ini, dimana mimpi kita Udah ini- mendeskripsikan nih apa di dalam bukunya ini. mimpi itu dibagi menjadi mimpi inti dan mimpi singkat gitu. Nah, untuk pembahasan buku ini begitu informatif, Iya. inspiratif bagi kita kaum para pelajar memperjuangkan. Sesuatu yang ingin kita gapai. Ya, itunya kesuksesan. Gitu. Mungkin kekurangan bukunya ini bakal terlihat dari topik yang dibahas. Kalau mungkin anak SD, SMP Itu belum cocok ya, iya, kayak masih berat agak, banget. lambat untuk mencerna isi dari pembahasan topik buku ini. Tapi kalau untuk Untuk kita, kita, para remaja SMA, untuk kalangan menengah atas gitu, itu udah Bisa. pas banget untuk mengubah pola pikir Kita kalian, bagaimana membuka kalian pola cara pikir bertindak, kita. berpikir untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini juga menggunakan bahasa yang begitu berat, maka dari itu seperti yang bilang tadi, ini kurang recommended untuk di bawah umur ya. Bener banget. Dan kita ini ambil dari diri sendiri sih, bagaimana kita menanggapi buku ini, bagaimana kita memfilter. Karena dalam buku ini terlihat sifat-sifat arogansi pria gitu ya, Iya, untuk bener mencapai sebuah Bener. tujuan gitu. Iya, apalagi kita di masa yang lagi labil-labilnya nih, pasti belajar banget juga dari buku ini gitu. Kita gak boleh serakah. Kalau kita udah dapet apa yang kita inginin, kita harus menghargai apa yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi buku ini tuh kesimpulan dari buku ini. Kita harus memperjuangkan apa yang kita impikan. Ya, Kalau menurut Caca, apa nih? kita itu sama seperti yang tadi aku bilang, kita itu lihat dari proses bukan hasilnya. Boleh mencapai tujuan, tapi harus ingat dengan proses. Ya, benar. Nggak ada yang sia-sia selagi kita mau berusaha. Benar. Oke,
Kalian kalau pengen buku ini lebih lanjutnya bisa dicari di perpustakaan SMA Negeri 1 Semarapura. Kita bisa ambil di bagian rak buku yang berisikan novel-novel. Di situ juga banyak ada novel lainnya ya. Selain buku Tentunya yang kita bahas yang hari ini. memberikan kita inspirasi. Oke, baik. Jadi itu dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi itu menjadi manfaat dan pelajaran buat kalian nih anak-anak muda yang masih mengejar mimpinya. Ya, oke, sekian dari Bincang-bincang kita. kami. Sampai bertemu lagi kepada buku. Bincang-bincang ulas buku. Bye.